Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan singkat tentang input dan output dan perangkat. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat, padat tentang topik yang kami bahas, serta memberi informasi kepada teman-teman. Sebelum kita memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Tio Dwi Ananpasya, dan teman saya Mas Mudrika Afdilah. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai presentasinya. Materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, apa itu sistem I/O. Yang kedua, ada buffering dan seshing. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen perangkat. Yang pertama, apa itu sistem I/O? Sistem I/O adalah sistem bagian dari mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirim oleh mikroprosesor. Contohnya, data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Pengertian input atau output. Yang pertama, pengertian input. Input adalah semua data dari perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Yang kedua, pengertian output. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data yang diinput menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang menggunakannya. Hasil output tersebut dapat diterima oleh pengguna atau sistem lain untuk dijadikan referensi atau informasi. Berikut adalah perangkat input dan output. Pada kesimpulannya, sistem I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses olah data yang diberikan, atau begitu pula sebaliknya. Dan fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan tidak mudah menyebabkan bug aplikasi atau sistem keras. Lanjut, yang kedua ada buffering dan seshing. Definisi buffering. Buffering adalah area dalam memori utama atau RAM yang untuk sementara menyimpan data ketika sedang ditransfer antara dua perangkat atau perangkat aplikasi. Buffering membantu dalam mencocokkan kecepatan antara pengirim dan penerima aliran data. Jika kecepatan transmisi pengirim lebih lambat dari penerima, maka buffer yang dibuat di memori utama penerima dan mengakumulasi bit yang diterima dari pengirim. Ketika semua bit data telah tiba, maka ia menyediakan data bagi penerima untuk beroperasi. Buffering juga membantu ketika pengiriman dan penerima memiliki ukuran transfer data yang berbeda. Dalam jaringan komputer, buffer digunakan untuk fragmentasi dan reassembly data. Di sisi pengirim, data besar terfragmentasi menjadi paket kecil dan dikirim melalui jaringan. Di sisi penerima dibuat buffer yang mengumpulkan semua paket data dan menyusunnya kembali untuk membuat data besar lagi. Definisi cache. Cache adalah memori yang diterapkan pada
prosesor yang menyimpan salinan data asli. Gagasan di balik cache adalah bahwa blok disk yang baru-baru ini diakses harus disimpan dalam memory cache, sehingga ketika pengguna lagi perlu mengakses blok disk yang sama, itu dapat ditangani secara lokal melalui memory cache, menghindari lalu lintas jaringan. Ukuran cache dibatasi karena hanya berisi data yang baru saja digunakan. Ketika Anda memodifikasi file cache, Anda dapat melihat modifikasi itu di file asli juga. Jika data yang Anda butuhkan tidak ada dalam memory cache, maka data disalin dari sumber ke memori yang di cache untuk membuatnya tersedia bagi pengguna saat meminta data tersebut di lain waktu. Data cache juga dapat disimpan di disk bukan RAM, karena memiliki satu keuntungan bahwa cache disk dapat diandalkan. Jika sistem macet, data yang di cache masih tersedia di disk. Ketiga, manajemen perangkat. Manajemen perangkat input atau output merupakan bagian yang sangat penting dari sistem operasi. Bentuknya sangat bervariasi dan dibuat untuk fungsi atau operasi khusus. Beberapa di antaranya telah menjadi pertimbangan bagi perkembangan komputer modern, seperti mulai dari mouse, keyboard, disk drive, display adapter, USB device, network device, audio device, dan printer device. Untuk menyandang cacat dan masih banyak lagi varian peripheral untuk tujuan khusus tersebut. Oleh sebab itu, pengelolaan perangkat input atau output merupakan aspek perencanaan sistem operasi yang terluas. Dalam sistem operasi, manajemen input atau output sangat diperlukan karena input atau output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Manajemen input atau output pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat atau input output tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input atau output manager. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dan bisa kita diskusikan bersama-sama pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.